bersaing di ruang angkasa. Ya, ingat matematika? Ingat apa? Ya. Selamat menonton videonya, guys. Dadah. Hai guys, assalamualaikum semua. Masih di ruang sana. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Sebelum masuk ke materi permutasi dan kombinasi, kita akan belajar dulu tentang aturan perkalian. Nanti juga kita akan belajar mengenai apa sih perbedaan antara permutasi dan kombinasi itu, gitu. Ya. Ini adalah tentang aturan perkalian ya. Aturan perkalian. Aturan perkalian. Misalnya ada sebanyak n unsur. Kemudian n unsur ini, misal ada unsur pertama itu kita tulis dengan U1. U1 ini dapat disusun dengan K1 cara gitu. Dapat disusun dengan K1 cara. Kemudian U2 dapat disusun dengan K2 cara gitu. U3 dapat disusun dengan K3 cara. Sampai UN itu dapat disusun dengan KN cara. Nah, maka banyak cara menyusun N unsur ini adalah berarti K1 kali K2 kali K3 sampai KN gitu ya. Nah, ini adalah aturan perkalian. Misalkan nih, di sini contoh ya. Contoh, Rudi memiliki 2 baju dan 3 celana. Nah, 2 baju dan 3 celana yang berbeda gitu ya. Berapa banyak cara yang dapat Rudi gunakan untuk mengkombinasikan antara baju dan celana sehingga Rudi dapat tampil yang berbeda gitu. Jadi ada 2 baju dan 3 celana. Misalkan di sini 2 baju berarti B1 dan B2. Kemudian 3 celana berarti C1, C2 dan C3 gitu. Misalkan gitu ya. Nah, misal kita bikin diagramnya sekarang. Kan tadi punya 2 baju dan 3 celana gitu kan. Kita bikin diagramnya. Diagramnya berarti misal Rudi menggunakan baju yang pertama, berarti dia bisa menggunakan celana pertama, celana kedua, dan celana ketiga. Berarti dia kan gini, pakai baju 1, tapi celananya ke 1. Baju pertama, celananya ke 2, dan baju pertama, celana ke 3. Gitu. Nah, bisa juga kalau mau pakai baju yang kedua, itu pakai celana yang pertama, atau pakai celana yang kedua, atau pakai celana yang ketiga. Jadinya gimana? Baju kedua pakai celana 1, baju kedua pakai celana 2, baju 2 pakai celana 3. Nah, gitu kan? Nah, maka Rudi dapat berpenampilan berbeda hanya dengan 2 baju dan 3 celana. Sebanyak berapa? Sebanyak 6 cara ya. Bisa pakai baju 1 celana 1, baju 1 celana 2, baju 1 celana 3, atau baju 2 celana 1, baju 2 celana 2, dan baju 2 celana 3. Berarti Rudi dapat 6 cara. 6 cara menggunakannya gitu ya. Nah, ini berarti dia bisa gini, kalau aturan perkaliannya berarti dia kan 2 baju, 3 celana.
berarti tinggal 2 kali 3. Nah, berarti 6 cara. Nah, ini adalah dia diagramnya gitu ya. Nah, misalkan, nah, aturan perkalian ini biasanya digunakan untuk kejadian yang dikerjakan sekaligus gitu ya. Yang dikerjakan dalam satu kejadian gitu. Nah, kalau misalkan ada contoh seperti ini. Misalkan Budi, tadi Rudi, sekarang Budi. Budi punya 2 mobil. Kemudian punya 3 sepeda motor misalkan. Ini beda-beda ya, 2 mobil dan 3 sepeda motor. Nah, kalau kayak gini, berapa banyak cara Budi menggunakan kendaraan yang berbeda dari rumah ke kampus misalnya. Nah, gimana tuh? Berarti ini bukan 2 dikali 3. Kenapa bukan 2 dikali 3? Karena nggak mungkin Budi ke kampusnya pakai mobil dan pakai sepeda. Itu kan nggak mungkin kan? Jadinya Budi harus pilih salah satu gitu kan, antara mobil atau sepeda, atau mobil yang kedua atau sepeda yang ketiga gitu misalkan gitu. Tapi ini nggak bisa dikali gitu, nggak bisa berbarengan. Jadi kalau soalnya seperti ini, berarti tinggal ditambah. Kalau gini berarti 2 tambah 3, berarti ada 5 cara. Nah, 5 cara Budi menggunakan kendaraan berbeda dari rumah ke kampus. Nah, ini berarti bukan peraturan perkalian gitu ya. Nah, aturan perkalian ini biasanya digunakan untuk kejadian yang dikerjakan sekaligus. Nah, Budi nggak bisa nih sekaligus pakai mobil terus sekaligus pakai sepeda motor gitu ya. Simpel ya untuk aturan perkalian. Kemudian kita masuk ke permutasi dan kombinasinya. Apa itu permutasi? Permutasi dan kombinasi. Permutasi. Nah, permutasi. Apa bedanya permutasi dan kombinasi? Nah, ingat kalau permutasi itu berarti dia, supaya kalian lebih ini gampang ingatnya, permutasi itu adalah perhatikan urutan. Perhatikan urutan. Nah, apa maksudnya perhatikan urutan? Misal di sini kakak punya 10 siswa yang akan dipilih sebagai misal ketua kelas, terus sekretaris sama bendahara gitu kan. Nah, 10 siswa ini akan dipilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, yang kepilih adalah misalkan ada Rina, Suci, sama Tina gitu. Nah, Rina terpilih sebagai ketua, Suci terpilih sebagai sekretaris, Tina terpilih sebagai bendahara. Nah, ini berbeda kalau misalkan Suci yang ditaruh di sini, Rina di sini, kemudian Tina. Atau Tina di sini, kemudian Suci di sini, dan Rina sebagai bendahara. Nah, ini akan berbeda kalau misalkan seperti ini. Jadi nggak sama urutannya. Kalau misalkan Suci menjadi ketua, Rina sebagai sekretaris, dan Tina sebagai bendahara, itu tidak sama urutannya dengan Rina sebagai ketua, Suci sebagai sekretaris, dan Tina sebagai bendahara. Nah, ini yang disebut dengan permutasi. Nah, permutasi ini berarti bisa kita simpulkan bahwa A, B tidak sama dengan B, A. Gitu ya. Nah, rumus dari permutasi N unsur dikurangin R unsur sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, faktorial ini tahu ya, faktorial itu adalah ini, perkalian terbalik. Misalkan 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali
1. Seperti itu. Ini untuk permutasi. Permutasi berarti permutasi itu perhatikan urutan. Nah, kalau kombinasi gimana? Kalau kombinasi berarti tidak perhatikan urutan. Tidak perhatikan urutan dia. Dia tidak memperhatikan urutan. Berarti kebalikannya dari permutasi. Nah, misalkan apa? Misalkan contohnya ada A dan B. Ini A dan B bersalaman. Kemudian B, kalau dibalik B dan A, B salaman dengan A. Ini sama aja. Ini sebagai satu kejadian yang sama gitu. Terhitung satu kejadian yang sama. Kalau ini tidak terhitung kejadian yang sama. Ini adalah kejadian yang berbeda. Nah, makanya harus diperhatikan urutannya. Kalau ini sama aja. A sama dengan B sama dengan A itu sama saja. Jadi tidak memperhatikan urutan. Ya, untuk formulanya kombinasi berarti adalah kita tulis C N unsur kurangi N unsur sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dan kita kali lagi. Kita kali R faktorial. Nah, bedanya di belakang saja ya. Ini untuk kombinasi. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, ke contoh soal. Misalkan, dari yang contoh soal pertama dulu. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Banyak cara memilih pengurus OSIS adalah, nah, ini adalah misalkan seperti tadi. Misalkan A, B, C. Ini A ketua, B sekretaris, dan C bendahara. Itu akan berbeda dengan kejadian misalkan B, C, A gitu. Nah, ini berbeda kejadiannya. Makanya ini adalah berarti ini termasuk kejadian yang memperhatikan urutan. Nah, kalau yang memperhatikan urutan berarti dia permutasi. Nah, kalau permutasi gimana? Permutasi berarti permutasi N unsur kurang N unsur sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, N faktorialnya berapa? Ini kan 10 calon. Kemudian dipilihnya ketua, sekretaris, bendahara. Berarti N unsurnya 10, R-nya dikurang 3. Berarti 10 faktorial per 7, 10 kurang 3 faktorial. Jadi 10 faktorial per 7 faktorial. Nah, sama dengan berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial saja per 7 faktorial. Ini ada 7 faktorial, dengan 7 faktorial kita coret. Jadi 10 kali 9 kali 8. Nah, 9 kali 8, 72. Dikali 10 jadi 720. Berarti ada 720 cara untuk memilih pengurus OSIS. Ya, itu ya untuk contoh soal 1. Nah, untuk contoh soal 2, nih. Contoh soal 2 seperti ini. Dari 10 orang finalis, dari 10 orang finalis suatu lomba kecantikan akan dipilih acak 3 yang terbaik. Banyak cara pemilihan tersebut adalah, nah, kalau yang ini begini. Berarti misal yang terpilih itu adalah A, B, C. Atau B, A, C. Atau C, B, A. Gitu kan. Nah, 3 ini, ya kan, ini sama aja 3 yang terbaik. Karena apa? Nggak ditentuin di sini. Mana yang juara 1, mana juara 2, juara 3, gitu nggak ditentuin. Jadi ini sama aja. Kalau misalkan A, B, C yang terpilih, berarti ini 3 yang terbaik. Kalau B, A, C, ini pokoknya 3 aja yang terbaik gitu. Ini berarti tidak
tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau yang tidak memperhatikan urutan berarti dia kombinasi. Kombinasinya berapa berarti? Kombinasi n unsur kurang n unsur. Berarti n faktorial per n kurang r faktorial kali r faktorial. Kombinasi 10 tadi ya. Terus yang terbaik 3. Berarti 10 faktorial per. Nah, n kurang r. 10 kurangin 3. 7 faktorial kali r-nya 3 faktorial. Sama dengan nih 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kita sampai 7 aja ya. Karena nanti kita sederhanakan. Dikali 7 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 7-nya kita coret. Nah, 3 ini, 3 faktorial ini, kita tulisnya dengan 3 faktorial lagi. Berarti 3 faktorial ini kan 3 kali 2. Ya kan? Ini bisa disederhanakan dengan 8. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Ini 3 dengan 9 bisa. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Jadi tinggal 4 kali 3 kali 10. 3 kali 4, 12 dikali 10. Jadi 120. Jadi banyak cara untuk pemilihan tersebut adalah 120 cara. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk contoh soal permutasi dan kombinasi. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, boleh kalau mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ya ke teman kalian. Ingat matematika, ingat ruang angsana. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.